Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 5 mata kuliah Computer Vision yang beranggotakan Divya Dwi Arfika, Indonesia Fitri, juga Putri Pasaribu dan saya sendiri Khairul Reza Bakara. Jadi di sini kami mengangkat tentang proyek yaitu implementasi ekstraksi fitur GLSM dan juga metode CNN pada klasifikasi kesegaran ikan nila merah. Di kata pengantar, pada computer vision adalah proses pembelajaran dan menganalisa gambar ataupun video untuk memperoleh hasil sebagaimana yang bisa dilakukan manusia. Computer vision sekarang ini telah sering digunakan untuk berbagai hal. Contohnya saja mendeteksi wajah untuk gambar yaitu eye face detection atau recognition dan juga mengenali wajah atau facial expression atau recognition. Dan dalam praktiknya sering digunakan bersama dengan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network atau AI. Dan yang kedua itu adalah image processing. Pada image processing adalah teknik untuk menganalisis, memanipulasi, dan menginterpretasikan gambar menggunakan komputer. Proses ini melibatkan berbagai metode untuk mengolah gambar dalam bentuk digital guna mendapatkan informasi tertentu, meningkatkan kualitas dan atau menyiapkan gambar untuk langkah lebih lanjut seperti analisis data ataupun aplikasi kecerdasan buatan. Lalu ada GLSM. GLSM atau Gray Level Matrix atau Coercers adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk analisis tekstur. Matrix score operation dibentuk dari suatu citra atau dengan melihat piksel-piksel yang berpasangan yang memiliki interaksi tertentu. Sehingga dengan menggunakan GLSM, tekstur dengan tingkat kesegaran yang tinggi ataupun rendah dapat dikenali. Di masalah ini, kesegaran ikan nila merah merupakan hal yang paling penting untuk menentukan keseluruhan mutu dari suatu produk perikanan. Berdasarkan kesegarannya, ikan nila merah dapat dikategorikan segar apabila nilai persentase warna merah dominan, dan masuk ke dalam kategori tidak segar apabila nilai presentasi warna merah tua. Saat ini pengecekan kualitas ikan nila merah terbilang belum cukup efisiensi karena masih dilakukan secara manual dengan panca indera buatan manusia atau disebut mata. Masalah kesegaran ikan nila merah dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat apabila mengkonsumsi ikan yang tidak segar. Lalu solusinya ialah, dari permasalahan itu, dibuatlah suatu program Python untuk mengecek kesegaran ikan nila merah yang dapat membantu para pedagang dan pembeli. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan computer vision dan ekstraksi fitur GLSM, agar tekstur dengan tingkat kesegaran yang tinggi ataupun rendah dapat dikenali. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dataset. Nah, pada pengambilan dataset, pada penelitian ini menggunakan kamera handphone dengan latar belakang berwarna putih, yaitu menggunakan HPS. Pada citra yang diambil berupa objek badan ikan nila dengan jarak 20 cm dari kamera. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data ikan nila merah yang berjumlah 360 data, yang dimana terdiri dari 6 kategori data citra, yaitu ikan nila segar, ikan setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, serta ikan tidak segar. Berikut ini gambaran dataset kami, yaitu terdiri dari 6 kelas. Yang pertama ikan segar, ikan setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, serta ikan tidak segar. Dapat terlihat pada ikan segar yaitu warnanya keorenan sedikit kemerahan. Lama-kelamaan ikan tersebut berubah menjadi merah tua pada ikan tidak segar. Nah, spesifikasi kamera yang digunakan pada penelitian kami ini yaitu kamera iPhone XS dengan spesifikasi resolusi utama yaitu 12 megapiksel dengan bukaan f/1,8 yang diklaim lebih baik dalam menangkap gambar lebih tajam di kelasnya. Gambar tersebut menampilkan hasil perhitungan rata-rata nilai RGB dari gambar ikan dalam berbagai kondisi kesegaran yang dikelompokkan berdasarkan kategori waktu penyimpanan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dalam keadaan segar. Ikan segar memiliki nilai rata-rata RGB sebesar 162,78 untuk merah, 151,46 untuk hijau, dan 138,92 untuk biru. Nilai ini menunjukkan warna yang lebih pekat dan merata khas dari ikan yang baru tangkap atau dalam kondisi segar. Yang kedua yaitu 1 jam hingga 4 jam. Setelah 1 jam, nilai RGB sedikit menurun pada semua saluran, menunjukkan perubahan warna yang halus karena proses degradasi kesegaran. Pada 2 hingga 4 jam, nilai RGB perlahan meningkat, terutama pada saluran merah dan hijau.
menandakan perubahan warna akibat oksidasi atau penurunan kualitas. Yang terakhir yaitu dalam keadaan tidak segar. Ikan yang sudah tidak segar memiliki nilai rata-rata RGB yang paling tinggi dibandingkan kondisi lainnya, yaitu 191,26 red, 175,72 green, dan 165,12 yaitu blue. Hal ini menunjukkan dominasi warna yang lebih cerah atau pudar seringkali dikaitkan dengan hilangnya kesegaran. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa nilai RGB dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesegaran ikan, di mana ikan segar cenderung memiliki nilai RGB yang lebih rendah dibandingkan ikan yang tidak segar. Penjelasan selanjutnya yaitu berdasarkan grafik tersebut, saluran warna merah menunjukkan variasi tekstur paling tinggi pada atribut contrast, energy, dan correlation, yang mencerminkan dinamika lebih kompleks dan menandakan penurunan kesegaran ikan. Saluran hijau berada pada tingkat variasi sedang yang menggambarkan kesegaran di level menengah. Sementara itu, saluran biru dengan variasi tekstur paling rendah menunjukkan distribusi yang lebih merata, mengindikasikan ikan berada dalam kondisi terbaik atau paling segar. Berdasarkan grafik tersebut, durasi pemrosesan menunjukkan pengaruh terhadap perubahan nilai RGB. Komponen warna merah menunjukkan peningkatan yang paling signifikan diikuti oleh komponen warna hijau dan biru. Kondisi tanpa pemrosesan menghasilkan penurunan nilai RGB yang berjalan dengan naik turun. Selanjutnya yaitu penerapan metode CNN. Metode CNN atau Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang sangat efektif untuk tugas-tugas image processing. CNN dirancang untuk memproses data dalam bentuk grid seperti gambar dan dikenal karena kemampuannya dalam mengenali pola visual dengan akurasi tinggi. Metode ini sering digunakan untuk deteksi objek, pengenalan gambar, segmentasi, dan tugas-tugas lain yang melibatkan analisis visual. Pada studi kasus klasifikasi kesegaran ikan nila merah, digunakan metode CNN untuk mengetahui seberapa tinggi akurasi dari model yang digunakan. Dari hasil analisis data training dan data testing yang sudah dilakukan, maka didapat hasil parameter CNN yang dapat kita lihat bersama di layar, dengan total params dan juga trainable params dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu hasil training menggunakan metode CNN. Pada layar terdapat grafik yang menunjukkan training dan validation akurasi, serta hasil dari testing akurasi dan loss, di mana ditunjukkan bahwa validation loss menunjukkan hasil yang stabil, sedangkan training loss menunjukkan hasil yang semakin menurun seiring dengan banyaknya epos yang dilakukan. Di sini, kami menggunakan 12 epos untuk melatih model. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ekstraksi fitur GLCM dalam klasifikasi kesegaran ikan nila merah berhasil meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi kondisi kesegaran ikan berdasarkan tekstur citra. Dengan menggunakan fitur-fitur seperti kontras, energi, homogenitas, dan korelasi yang diperoleh dari matriks GLCM, model klasifikasi mampu membedakan tingkat kesegaran ikan dengan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa GLCM dapat menjadi metode yang efektif untuk analisis tekstur citra dalam menentukan kualitas produk perikanan, khususnya pada produk ikan nila merah. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode CNN, menunjukkan bahwa waktu mempengaruhi perubahan warna pada ikan nila. Semakin merah warna ikan nila, sekian presentasi dari kelompok 5, lebih dan kurang saya mohon maaf, terima kasih.